Oke, doa menyambut tahun baru Islam nanti pada asar ini kita doa bersama. Di akhir tahun ini semoga Allah memberikan takdir yang terbaik dan nanti habis maghrib kita lanjutkan. Anda bisa men-screen ini dan nanti pada maghrib kita baca untuk membuka tahun baru Muharram. Semoga media ini bisa Anda gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi sesulit apapun urusan kita, semoga cepat diganti dengan kemudahan. Amin Allahumma amin. Saudaraku, pada kesempatan hari ini saya akan membacakan satu muhasabah diri lah. Karena memang ketika kita di akhir tahun berarti harus ada muhasabah bagaimana perjalanan kita dan seterusnya, dan nanti pada saat memasuki tahun yang baru kita bagaimana menyusun sebuah cita-cita kita, mempersiapkan diri kita untuk lebih baik lagi semacam itu. Oke. Saya langsung aja di sini. Muhasabah tentang kehidupan. Mau belajar sabar, nanti kita akan ketemu orang-orang yang keras kepala kepada kita. Mau belajar mengampuni, nanti kita akan ketemu orang-orang yang menyakiti kita. Dan mau belajar memberi, sebentar lagi kita akan dihadapkan orang-orang yang berkekurangan datang. Mau rendah hati, tunggu saja, akan ada orang yang merendahkan diri kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ulas dari yang sabar. Sabar itu kalau diungkap secara dalam bahwasanya adalah tarkus sabar, bahwasanya sabar tidak ada batasnya. Tidak ada orang yang bisa bersabar kecuali disabarkan oleh Allah. Gak bisa. Jadi intinya tetap harus dilatih terus dengan kita bermujahadah, berlatih dan berlatih menggembleng diri kita. Yang kedua adalah mengampuni. Ketika seorang bermujahadah atau dia berlatih untuk mengampuni, maka yang didatangkan itu orang-orang yang menyakiti kita. Dalam artian, dalam segala tingkah laku kita pun, wah luar biasa. Banyak yang menyakiti, banyak yang mungkin dari kata-katanya, dari tingkahnya, macam-macam deh. Tetapi ketika orang yang memang dia tidak belajar di situ, maka juga tidak ada masalah seperti itu. Jadi intinya, pada saat kita mau belajar mengampuni, yang datang itu kita diberikan satu PR dari Allah. Di PR yang didatangkan kepada kita untuk kita lebih bisa mengampuni lagi. Karena Allah memiliki sifat yang dikatakan Ghafurur Rahim. Allah itu Maha mengampuni, saudaraku. Maka kita sebagai manusia yang kita menghadap kepada Allah, menghadapkan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah, kita juga harus lebih mengampuni dong. Gitu loh. Yang kedua, mau belajar memberi. Sebentar lagi banyak orang yang datang dan dalam keadaan berkekurangan. Bagaimana kita bisa berempati, memberikan sesuatu, baik berupa harta, atau baik berupa ilmu, atau baik berupa informasi, atau apapun itu. Mereka akan bertanya, bagaimana kamu menjawabnya, dan seterusnya.
Terus selanjutnya adalah ketika Anda mau rendah hati, tunggu saja. Akan ada orang yang merendahkan diri kita. Nah, ini dia. Jadi ketika kita itu sudah berlatih untuk rendah hati, yang didatangkan adalah orang-orang yang merendahkan diri kita. Lo ngefek enggak gitu? Subhanallah. Lah kabar buruknya, hidup ini tidak ada yang sempurna. Nah, yang sempurna hanyalah Allah, Sang Pencipta hidup dan kehidupan. Dan kabar baiknya, kita tak perlu hidup yang sempurna untuk bisa menikmatinya. Jadi untuk menikmati sebuah kehidupan, kita tidak harus hidup sempurna. Itu kabar baiknya. Apapun yang sedang kita hadapi, itulah proses menjadi lebih bijaksana dan dewasa. Maka jangan marah dan menggerutu, tapi belajarlah dan respon dengan benar. Hidup adalah proses pembelajaran dan kedewasaan. Pembelajaran hanya bisa diperoleh pada situasi yang tidak sesuai dengan harapan kita, bukan saat kenyamanan. Saya ulangi, pembelajaran hanya bisa diperoleh di situasi yang tidak sesuai harapan kita, bukan saat kenyamanan. Jadilah murid kehidupan dengan belajar bersyukur dan mengambil hal yang positif dari setiap peristiwa yang kita hadapi. Berusahalah sabar dalam kesedihan, berusahalah sabar dalam kekecewaan, berusahalah sabar dalam kesakitan, berusahalah sabar dalam musibah, dan berusahalah sabar dalam ujian hidup. Sabar itu susah, sabar itu capek, sabar itu sakit, sabar itu bikin stres. Akan tetapi jika kita mampu melewatinya, maka sabar itu akan menjadi sebuah keindahan dan arti sebuah kehidupan. Ada kalanya dibutuhkan senyuman untuk menangis, ada kalanya dibutuhkan air mata untuk bahagia, dan ada kalanya dibutuhkan canda untuk melepas lelah, dan ada kalanya dibutuhkan penat untuk mengukur arti kedamaian yang sering saya katakan syahadat kehidupan. Dan ada kalanya dibutuhkan musuh untuk menjadi korektor kita, dan ada kalanya dibutuhkan teman untuk berbagi. Semoga kita bersabar dan selalu belajar bersabar. Ingatlah, di balik kesulitan kita pasti ada kemudahan. Yakin sudah. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Bahasa ini sebagai kunci pada saat detik yang sama. Di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Life is about choice. Pilihlah mana yang terbaik untukmu. Pilihlah jagat mana yang akan kau naiki, yang akan kau jalankan, sehingga dalam keadaan apapun kau tetap tersenyum dengan rela hati. Kau akan tersenyum dengan indah. Selamat tahun baru 1443. Salam poros tengah dan salam ekstrim selalu.